Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Mari siapkan hati kita untuk kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini di dalam renungan 79. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu berhati-hatilah. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Amsal 14 ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Saya akan membacakan terjemahan dari Alkitab yang terbuka. Di sana kita akan mengerti lebih mudah ya ayat ini. Di sana dikatakan orang berhikmat berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang yang bodoh melintasinya dan merasa yakin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat atau di berita gitu ya, ada orang yang melintasi portal yang sudah turun ketika kereta api mulai melintas. Mereka sudah diperingatkan untuk berhenti. Portal sudah turun karena kereta api akan melintas. Tetapi masih ada orang-orang yang menerobos portal itu. Ada orang-orang yang dengan keberanian mereka melintasi portal itu dan melewati rel kereta api. Mereka tidak berpikir panjang apa akibatnya sebelum mereka bertindak, atau mungkin sebenarnya mereka berpikir tetapi tidak menghiraukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang bodoh melintasinya dan merasa yakin, merasa aman, merasa baik-baik saja. Tetapi orang bijak akan berhati-hati sebelum melangkah. Tema firman Tuhan hari ini tadi saya katakan berhati-hatilah. Orang bodoh mereka sudah diperingatkan, mereka sudah diberitahu bahwa itu adalah hal yang tidak baik, itu adalah hal yang berbahaya, tetapi mereka menerobos, mereka tetap melintasinya dan merasa yakin, merasa aman, merasa akan baik-baik saja. Hari ini kita belajar untuk menjadi orang yang bijak, yang berhati-hati sebelum bertindak. Mengapa kita harus berhati-hati sebelum kita bertindak? Yang pertama, supaya kita tidak salah dalam bertindak, supaya kita tidak salah dalam kita melangkah, kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Amsal 14 ayat yang ke-12, di sana dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Terkadang orang berpikir jalan yang ia pilih adalah jalan yang lurus, tetapi ternyata ujungnya menuju maut. Mengapa kita harus berhati-hati? Supaya kita tidak salah dalam bertindak. Pikiran-pikiran kita, rencana-rencana kita, jalan-jalan kita terkadang itu baik, itu lurus menurut pandangan kita sendiri. Tetapi ujungnya adalah menuju maut, ujungnya membahayakan setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari berhati-hatilah. Dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7, kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Firman Tuhan katakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Kita berhati-hati sebelum kita bertindak. Berusahalah untuk mengerti kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Hari ini kita belajar untuk kita berhati-hati sebelum kita bertindak. Kita berpikir sebelum kita melangkah, sebelum kita melakukan sesuatu. Saya kembali akan membacakan ayat renungan kita hari ini. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Mari kita jadi orang-orang yang bijak, yang berhati-hati sebelum bertindak. Berusaha untuk menjauhi kejahatan. Apa yang kita lakukan, perkataan kita, perbuatan kita, sesuai dengan peraturan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berhati-hatilah sebelum kita bertindak, supaya kita tidak salah dalam kita bertindak, supaya kita tidak salah dalam kita melangkah. Mari sama-sama kita belajar. Saya dan saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar hari lepas hari untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita menyelaraskan apa yang kita pilih, keputusan-keputusan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berhati-hati sebelum kita bertindak. Yang kedua, mengapa kita harus berhati-hati? Yaitu supaya kita tidak menyesal. Ketika kita salah melangkah, ketika kita salah mengambil keputusan, kita salah bertindak, yang ada adalah kita menyesal karena perbuatan kita, tindakan kita. Kita belajar hari lepas hari untuk kita berhati-hati dalam kita bertindak. Mungkin ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita salah melangkah, ada kalanya kita salah dalam bertindak. Tapi kita mari belajar, kita bangkit, kita belajar lebih lagi hari lepas hari untuk kita berhati-hati lagi. Lebih berhati-hati sebelum kita bertindak, lebih berhati-hati sebelum kita melangkah. Kita berpikir dengan panjang sebelum kita bertindak, sebelum kita memutuskan. Kita selaraskan dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Seperti tadi yang saya katakan, orang-orang yang dengan keberanian mereka melintasi portal kereta api. Portal itu sudah ditutup tetapi mereka menerobos. Mereka melintasinya dan merasa aman. Mereka merasa ketika mereka akan menerobos itu mereka akan baik-baik saja. Mereka akan aman. Jangan seperti orang yang bodoh. Mereka tidak berpikir panjang. Mereka tidak memikirkan apa akibatnya. Atau mungkin mereka memikirkannya tetapi tidak menghiraukannya. Mari kita belajar untuk berhati-hati sebelum kita bertindak. Kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak menyesal dalam setiap kehidupan kita. Orang bodoh yang tidak berpikir, yang tidak berhati-hati dalam bertindak, penyesalan, kerugian yang akan mereka dapatkan. Tetapi bagi orang yang bijak, yang berpikir, yang berhati-hati sebelum bertindak, mereka akan berada di jalan yang benar dan Tuhan akan jamin kehidupannya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita menghafal ayat renungan hari ini. Amsal pasal yang ke-14, ayat yang ke-16. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar setiap hari itu boleh memberkati setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, mari menyalurkannya melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami belajar untuk kami berhati-hati sebelum kami bertindak, supaya kami tidak salah melangkah, supaya kami tidak salah dalam bertindak,
supaya tidak ada penyesalan dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami umat-umat-Mu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberi kami keluarga besar GBD El Shaddai Magelang hati dan roh yang baru untuk menjauhkan dari tubuh kami hati yang keras dan memberikan kami hati yang taat untuk hidup menurut ketetapan dan peraturan-Mu. Kami menjadi umat-Mu dan Engkau menjadi Allah kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.